Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada masa globalisasi dan reformasi saat ini, bangsa Indonesia mestinya memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Kemudian bangsa Indonesia pun mestinya memiliki rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana karena suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa Indonesia kemudian melahirkan bangsa Indonesia. Saya Hergunawan, saya lokal A2. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai kuasa materialis Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual individu, melainkan sesuatu hasil karya besar bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Secara objektif, bangsa Indonesia dalam hidupnya bermasyarakat dan bernegara mendasarkan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila-sila Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Titik penyelenggaraan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, maupun pertahanan keamanan. Di zaman modern ini, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tahap perkembangan Pancasila yang telah memiliki sifat formal yaitu sebanyak disahkan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman segala perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR yang mempunyai 3 ayat. Ayat pertama berbunyi, sumber hukum adalah sumber yang diajarkan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ayat ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945.